Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofauddin. Saya selaku PMK di rumah sakit ini. Izinkan saya untuk memberikan edukasi sedikit mengenai pentingnya kerahasiaan data pasien. Saya ambil satu contoh kasus. Semisal pada rumah sakit ini mendapatkan kasus satu saja data pasien yang bocor, maka dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada rumah sakit ini. Selain itu juga berdampak pada mutu pelayanan kesehatan yang menurun dan akreditasi yang menurun juga. Dengan hal tersebut maka kepercayaan atau mutu pelayanan sudah dibangun selama berpuluh-puluh tahun akan sia-sia. Selanjutnya adalah dampak-dampak yang kemungkinan terjadi. Yang pertama adalah ancaman cyber. Sektor kesehatan ini sangat sentral bagi para hacker karena di dalamnya terdapat data-data identitas yang penting. Yang nomor dua ada risiko sosial. Kebocoran data dapat menyebabkan stigma, diskriminasi, hingga kerugian finansial bagi pasien. Yang nomor tiga, kepatuhan hukum. Pelanggaran kerahasiaan terkait bocornya data pasien akan mendapatkan tuntutan hukum berat dan pencabutan izin praktek. Selanjutnya adalah alasan mengapa kita harus tetap menjaga data pasien. Yang pertama ada kode etik kedokteran, karena dalam landasan utama semua profesi kedokteran adalah menjaga rahasia pasien. Yang kedua, regulasi. Para tenaga kesehatan harus tetap mematuhi terkait undang-undang perlindungan data pribadi dan peraturan pemerintah kesehatan terkait rekam medis elektronik. Yang nomor tiga adalah standar akreditasi. Kerahasiaan data adalah salah satu indikator yang mempengaruhi standar akreditasi pelayanan rumah sakit atau klinik. Kemudian terdapat aspek etika dan hukum. Yang pertama adalah hak privasi pasien. Pasien memberikan informasi paling sensitif sehingga tenaga kesehatan harus tetap menjaga privasi pasien tersebut. Yang kedua, kewajiban profesi. Yang ketiga, prinsip ituno yang artinya informasi data pasien hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UPDP. Yang terakhir ada Peraturan Menteri Kesehatan PMK. Kemudian ada cara-cara untuk menjaga keamanan di era digital atau rekam medis elektronik. Yang pertama pada ada ancaman internal, seperti contohnya jika banyak staf yang lalai ketika meninggalkan tempat dalam posisi komputer masih terbuka. Hal itu sangat berbahaya karena dapat dilihat oleh yang bukan wewenangnya. Selanjutnya adalah ancaman eksternal seperti serangan phishing atau serangan hacker yang menargetkan server rumah sakit. Kemudian ada integritas data dan analisis risiko. Sebelum menjaga keamanan di RME, seharusnya kita untuk menganalisis risiko yang terjadi jika terdapat serangan-serangan tersebut. Kemudian ada audit trial, melakukan audit atau evaluasi setiap 1 bulan sekali atau setahun sekali sesuai dengan ketentuan. Berikut adalah langkah nyata atau call action dari para tenaga kesehatan di rumah sakit ini untuk menghindari kebocoran data pasien. Yang pertama ada mengamankan perangkat, jadi setiap meninggalkan meja harus tetap melek komputer atau menguji komputer. Yang kedua ada bijak berbicara, tidak mendiskusikan riwayat penyakit atau data pasien di WhatsApp pribadi. Yang ketiga adalah melaporkan kerentanan. Jika semisal ada kerentanan, segera melaporkan ke pihak IT untuk diidentifikasi. Yang terakhir adalah saling mengingatkan sesama tenaga kesehatan untuk tetap mengingatkan agar tetap menjaga privasi data pasien. Kesimpulan dari pemaparan saya, yang pertama ada kondisi etika dan hukum. Menjaga rahasia pasien adalah bentuk kepatuhan terhadap hukum sekaligus penghormatan terhadap identitas dan martabat manusia. Yang kedua ada keamanan dalam budaya. Keamanan data bukan hanya tugas tim IT, tapi juga seluruh tenaga kesehatan, seperti contohnya tidak membocorkan data pasien. Yang terakhir adalah kepercayaan pasien. Dengan kerahasiaan pasien yang terjamin, maka mendorong untuk pasien untuk tidak takut terkait riwayat penyakit yang dihadapi. Terima kasih, sekian edukasi yang bisa saya bagikan. Apakah ada pertanyaan terkait edukasi
informasi yang telah saya bagikan. Izin bertanya, dalam keadaan apa saja data kerahasiaan pasien dapat dibuka? Baik, terima kasih untuk pertanyaan Bapak. Izinkan saya menjawab. Dalam situasi apa saja dokumen rekam medis dapat dibuka? Yang pertama, dokumen rekam medis dapat dibuka ketika dalam keadaan mendesak, seperti dalam keadaan yang darurat, sehingga dokumen rekam medis tersebut akan dikelola oleh tenaga medis yang lainnya. Yang kedua, juga ketika atasan meminta dokumen rekam medis sebagai keperluan rumah sakit. Tapi selain itu, kami juga meminta izin terlebih dahulu terhadap pasien yang bersangkutan apakah boleh untuk datanya dibuka untuk kepentingan rumah sakit. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi oleh Bapak Ibu? Sudah cukup? Kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku saya yang kurang berkenan dalam edukasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.